Shalom adik-adik, apa kabar? Kakak harap semuanya baik-baik saja ya. Pada hari ini kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita. Selamat pagi Bapak. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami ucap syukur ya Bapa, berkat kasih-Mu kami bisa berkumpul meskipun melalui media sosial ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau menyertai ibadah kami pada pagi hari ini, biarlah nama-Mu yang dimuliakan ya Bapa. Dan kami buka ibadah kami pada hari ini, haleluya, amin. Kita akan memuji memuliakan Tuhan, kita angkat pujian kita kepada Tuhan, mari kita bersukaria. Bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Masih kuat memuji memuliakan nama Tuhan? Amin. Kita angkat satu lagi pujian kita kepada Tuhan. Di sini senang, di sana senang. Di sini senang, di sana senang, mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, mana-mana hatiku
saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita angkat lagu pujian kita, Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. 3. Oke, baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak akan membacakan firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini yang terambil dalam kitab Kejadian pasal yang ke-47 ayat 13 hingga ayat yang ke-26. Di bawah perikop tindakan Yusuf. Di seluruh negeri itu tidak ada makanan, sebab kelaparan itu sangat hebat, sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yakni ujung pembayar gandum yang dibeli mereka. Dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Firaun. Setelah habis uang di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata, "Berilah makanan kepada kami. Mengapa kami harus mati di depanmu? Sebab tidak ada lagi uang." Jawab Yusuf, "Jika tidak ada lagi uang, berilah ternakmu, maka aku akan memberi makanan kepadamu sebagai ganti ternakmu itu." Lalu mereka membawa ternaknya kepada Yusuf, dan Yusuf memberi makanan kepada mereka, ganti kuda, kumpulan kambing domba, dan kumpulan lembu, sepi dan keledainya. Jadi disediakannyalah bagi mereka makanan ganti segala ternaknya pada tahun itu. Setelah lewat tahun itu, datanglah mereka kepadanya pada tahun yang kedua, serta berkata kepadanya, "Tidak usah kami sembunyikan kepada tuanku bahwa setelah uang kami habis dan setelah kumpulan ternak kami menjadi milik tuanku, tidaklah ada lagi yang tinggal yang dapat kami serahkan kepada tuanku selain badan kami dan tanah kami. Mengapa kami harus mati di depan matamu, baik kami maupun tanah kami? Belilah kami dan tanah kami sebagai ganti makan, maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Firaun. Berikanlah benih supaya kami hidup dan jangan mati, dan supaya tanah itu jangan menjadi tandus." Lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir dan Firaun, sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikianlah negeri itu menjadi milik Firaun, dan tentang rakyat itu diperhambakannyalah mereka di daerah Mesir dari ujung yang satu sampai ujung yang lain. Hanya
tanah para imam tidak dibelinya, sebab para imam mendapat tunjangan tetap dari Firaun, dan mereka hidup dari tunjangan itu. Itulah sebabnya mereka tidak menjual tanahnya. Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, "Pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Firaun. Inilah benih bagimu supaya kamu dapat menabur di tanah itu. Mengenai hasilnya, kamu harus berikan 1/5 bagian kepada Firaun, dan yang 4 bagian lagi itulah menjadi benih untuk ladangmu dan menjadi makanan kamu dan mereka yang ada di rumahmu dan menjadi makan anak-anakmu." Lalu berkatalah mereka, "Engkau telah memelihara hidup kami. Asal kiranya kami mendapat kasih tuanku, biarlah kami menjadi hamba kepada Firaun." Yusuf membuat hal itu menjadi suatu ketetapan mengenai tanah di Mesir sampai sekarang, yakni bahwa 1/5 dari hasilnya menjadi milik Firaun. Hanya tanah para imam tidak menjadi milik Firaun. Demikian pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami hingga pada saat hari ini Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Berkati juga adik-adik di rumah yang akan mendengarkan cerita firman Tuhan ini Tuhan. Engkau senantiasa memberkati mereka dan keluarga mereka dimanapun berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, jadi cerita firman Tuhan kita hari ini terdapat dalam Kejadian 47 ayat 13 sampai 26 yang telah dibacakan Kak Herlin tadi. Tema kita hari ini yaitu karya Yusuf di Mesir. Minggu yang lalu Kak Eva sudah bercerita tentang kelaparan yang menimpa bangsa Mesir pada saat itu. Pada saat itu Yusuf memerintah bangsa Mesir. Pada saat itu terjadi kelaparan selama 7 tahun. Lamanya Yusuf memerintah ketika pada saat itu bangsa Mesir mengalami kelaparan selama 7 tahun. Dan 7 tahun juga bangsa Mesir mengalami kelimpahan untuk mendapatkan makanan yang berlimpah-limpah dalam kehidupan mereka pada saat itu. Adik-adik, kakak punya botol minum. Minuman ini berisi air. Apakah adik-adik bisa melihat? Kakak punya botol minum ini, dan pada saat kita sekarang kita bisa minum banyak air. Di mana-mana kita punya air yang berlimpah-limpah. Di sana kita bisa minum, di sini kita bisa minum. Dan botol ini berisi air, kita bisa minum sesuka kita. Tapi pada saat itu adik-adik, pada saat itu bangsa Mesir mengalami kelaparan. Mereka bahkan tidak bisa minum, mereka bahkan tidak bisa makan apa yang harus mereka makan pada saat itu. Kakak punya uang 2.000. Apakah adik punya uang 2.000? 2.000 ini kita melihat sangat kecil ya adik-adik. Uang ini sangat kecil nilainya. Tapi mungkin pada saat bangsa Mesir pada saat itu mereka mengatakan bahwa pasti uang ini sangat berharga buat mereka walaupun kecil. Pada saat kita sekarang aja uang 2.000 ini kita bisa membelikan roti untuk kita makan, untuk kita membeli minum, walaupun tidak sebanding apa yang
kita perlukan saat ini, pada saat itu. Tetapi dengan uang, baik nilai uangnya tinggi, rendah, kita bisa menggunakan itu untuk membeli sesuatu yang kita inginkan untuk kita makan. Orang-orang Mesir pada saat itu tidak bisa membeli es krim kayak kita sekarang. Kita bisa membelikan es krim buat kita makan. Kita bisa membelikan beras sekarang. Tidak seperti bangsa Mesir pada saat itu tidak bisa memiliki apa-apa. Ketika pada saat itu adik-adik, Yusuf mengatakan kepada orang Mesir bahwa jika mereka lapar, jika mereka haus, mereka harus membayar dengan uang kepada Yusuf supaya Yusuf memberikan makanan kepada mereka. Tetapi uang mereka juga habis pada saat itu adik-adik. Uang mereka habis dan mereka juga mengatakan, "Raja, bolehkah kami memberikan ternak kami untuk membayarkan agar kami dapat makan, agar kami tidak kelaparan pada saat itu?" Tetapi Yusuf bilang, kalau bahasa kita sekarang, "Oh iya boleh, kamu boleh memberikan ternakmu kepada saya supaya kamu bisa makan." Adik-adik pernah nggak merasa kelaparan atau pernah nggak makan seharian, atau orang tuanya tidak memberi makan, orang tuanya tidak memberikan minum? Mungkin kita semua tidak pernah seperti itu ya adik-adik. Kita pasti pernah makan, walaupun sehari itu sekali untuk makan, tetapi kita masih bisa makan, kita masih bisa minum sekali. Tetapi bangsa Mesir pada saat itu adik-adik tidak bisa makan karena terjadi kelaparan pada saat itu. Kemudian 7 tahun telah mereka lewati dan mereka bisa mengalami kelimpahan pada saat itu juga selama 7 tahun. Di sini adik-adik kita bisa belajar dari cerita Yusuf ini, cerita pada bangsa Mesir pada saat itu. Kita bisa belajar bahwa kita harus bisa bersyukur kepada Tuhan bahwa kita sekarang bisa diberikan air minum, bisa diberikan makanan berlimpah-limpah dari Tuhan. Tetapi pada saat itu bangsa Mesir mengalami kelaparan selama 7 tahun, itu yang membuat mereka mengalami penurunan pada saat itu ketika mereka mengalami kelaparan. Jadi adik-adik, di sini Tuhan memberikan hikmat kepada Yusuf agar bisa memerintah bangsa Mesir pada saat itu dan Yusuf bisa mengatasi kelaparan yang terjadi di bangsa Mesir pada saat itu. Dan Tuhan juga mengharapkan kita untuk saling menolong antara satu dan lainnya. Ketika kita lapar, ketika kita haus, kita akan diberikan oleh Tuhan hikmat agar kita bisa melawan itu semua, agar kita bisa merasakan semuanya dari Tuhan. Bukan hanya kelaparan, tapi kita bisa juga mengalami kelimpahan di dalam hidup kita. Baik adik-adik, mungkin di sini kakak akan memberikan ayat hafalan kepada kita, kepada adik-adik semua. Ayat hafalan kita minggu ini terdapat dalam Kolose pasal 1 ayat 9b. Sekali lagi Kolose pasal 1 ayat 9b. Baik adik-adik, mungkin firman Tuhan kita hari ini sampai di sini. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan selama jam pemberitaan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati semuanya agar menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur karena kami pada saat ini bisa
Rasakan kasih Tuhan, cinta kasih-Mu, sehingga kami bisa merasakan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, saat ini kita akan bersyafaat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur ya Tuhan bahwa Engkau masih menyertai kami hingga pada detik ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk berkat-Mu ya Tuhan. Kami anak-anak yang telah membaca dan mendengarkan akan cerita kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang telah kami dengarkan boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saat ini kami akan menaikkan segala pokok doa kami ke dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan, kiranya Engkau Allah mengampuni akan kami Tuhan. Bapak, saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka di rumah ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan ya Tuhan. Jaga dan lindungi mereka ya Tuhan, baik itu dalam pendidikan mereka ya Tuhan. Dan hamba-Mu juga tanpa berdoa ya Tuhan untuk orang tua. Kiranya Tuhan Yesus juga memberkati mereka ya Tuhan, baik itu melalui pekerjaan mereka dan juga kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saat ini kami juga tanpa berdoa ya Tuhan untuk kami guru-guru sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami ya Tuhan, baik itu dalam pekerjaan kami ya Tuhan, studi kami dan juga kesehatan kami. Biarlah tangan Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kami dan selalu menaungi kami dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Roh Kudus. Saat ini kami juga lupa berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan yang saat ini dilanda oleh virus corona. Kiranya Tuhan memberkati ya bangsa kami ya Tuhan, pulihkan bangsa kami ya Tuhan, sehingga bangsa kami pulih dari COVID-19 ini ya Tuhan. Dan biarlah tangan Tuhan selalu memberkati kami ya Tuhan, jauhkanlah kami dari segala penyakit-penyakit yang ada. Bapa dalam kerjaan surga, kami juga tak lupa berdoa ya Tuhan untuk Gereja GPI Muria. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ya Tuhan, baik itu dalam pelayanannya. Tuhan tetap memberkati Tuhan agar Bapa kami dalam surga. Inilah doa dan harapan kami ya Tuhan, yang jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu kami mau menyempurnakannya lewat doa Bapa kami yang telah Engkau ajarkan, yang berbunyi demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, saat ini ibadah kita telah selesai dan kakak hanya mau berpesan untuk adik-adik dan untuk semuanya, jangan lupa pakai masker saat keluar rumah, dan jangan lupa cuci tangan saat masuk kembali ke rumah, dan juga tetap berdoa agar Tuhan tetap memberkati kita. Tuhan mau melindungi kita dari virus corona ini. Baik adik-adik, mungkin itu saja yang kakak bisa pesan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.